السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآية. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang berkah, yang dikucurkan oleh Allah rahmatnya, limpahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, kekuatan istiqomah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk terus beramal soleh, untuk terus beribadah, terus berbuat kebaikan di sisa-sisa, terutama sekali adalah di sisa-sisa atau di penghujung dari umur kita ini. Karena ya, sekarang kita sudah memasuki tahun 1448 Hijriah. Kita sudah memasuki tahun baru Islam, yang artinya semakin menipis umur atau jatah usia yang Allah berikan untuk hidup di dunia ini. Mungkin kalau di antara kita ada yang diberikan dan ditentukan jatah umurnya 60 tahun, sekarang umurnya 50 tahun, tinggal 10 tahun lagi kita ada di dunia ini. Kalau diberikan jatah 70 tahun, sekarang umur 60 tahun, tinggal 10 tahun lagi. Itu kalau tahu. Kalau kada tahu juga kita. Yang namanya kematian itu kadang melihat umur. Ya Pak, yang namanya ajal kadang melihat kepada usia. Kadang melihat kepada tua muda. Anumkah, tua sudah. Kadang melihat orang kaya, orang miskin, orang sakit, garing, melawas, sehat, kuat, otot, segala macam ada. Ajal itu bila sudah tiba waktunya, sudah ya, akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sinyal kepada manusia ini, supaya manusia itu mengambil ancang-ancang, ibaratnya mengambil persiapan. Apa itu sinyal yang Allah kirim kepada kita manusia ini? Sinyal itu berupa apa? Uban, berupa rambut yang sudah banyak memutih di atas kepala kita. Itu salah satu bentuk surat cinta yang Allah kirim kepada manusia saat umurnya sudah menjelang senja, usia senja. Orang bilang usia senja karena kada lawas lagi, matahari tenggelam. Kada lawas pulang, kita akan tenggelam di dalam kehidupan dunia yang fana ini. Adakah sinyal lain? Ada sinyal lain yang Allah kirim sebagai surat cinta kepada hambanya ini. Yaitu apa? Pandangan kita semakin lemah. Yang tadinya bisa memandang 1 meter, wah ini hanya beberapa senti lagi. Itu juga merupakan sinyal. Pendengaran semakin lemah.
Langkah kaki juga semakin terbatas. Ingatan atau pikiran memori kita semakin tidak kuat untuk mengingat sesuatu yang lebih lama dari biasanya yang bisa kita ingat. Maka jamaah yang muliakan, ketika tanda-tanda ini sudah mulai nampak dan sudah mulai kita rasakan, di saat umur-umur kita ini sudah semakin senja, itulah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Supaya kita ini makin hari makin mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Oleh karena itu, ada di Al-Quran, surah Fatir itu dikatakan, Ja'akum nadhir, telah datang kepadamu peringatan. Nadhir itu peringatan. Ya. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Surah Fatir ya. Bukankah kami ini, ujar Allah, telah memanjangkan umurmu untuk masa dan waktu yang cukup sebenarnya umur itu yang Allah berikan bagi orang yang mau mengambil pelajaran, dan bukankah juga telah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan. Para ulama mengatakan umur itu yang cukup untuk kita mengambil pelajaran itu batasannya kayak gimana? Batas orang yang dikatakan umur panjang itu seperti apa? Karena dalam hadis Nabi juga dikatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diberikan oleh Allah umur panjang dan juga amal ibadahnya semakin baik seiring dengan umurnya yang semakin tua. Nah, jadi pertanyaannya, berapa batasan seseorang itu dikatakan umurnya sudah cukup panjang untuk bisa memetik pelajaran dari kehidupan yang sudah dilaluinya? Ada yang mengatakan 40 tahun. Karena umur 40 tahun ini sekalinya disebutkan juga di Al-Quran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini pesan yang Allah sampaikan kepada manusia di ayat ini bagi orang yang sudah menginjak umur 40 tahun ke atas, sangat penting. Apa ujar Allah di ayat tadi? Apabila manusia itu sudah mencapai usia matang dan mencapai umur 40 tahun. Sekalinya Bapak Ibu, orang itu dikatakan umurnya sudah matang, akalnya sudah siap matang untuk berpikir lebih jauh ke depan daripada memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara, yang kurang bermanfaat, ya. Maka orang yang sudah diberikan umur sampai 40 tahun itu sudah cukup dikatakan sebagai orang yang umurnya panjang. Umurnya sudah matang. Akalnya sudah lebih siap berpikir hal-hal yang sifatnya lebih panjang ke depan. Lalu apa yang kita lakukan menurut pesan yang Allah sampaikan di ayat ini? Saat umur kita sudah 40 tahun ke atas, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama, mensyukuri nikmat umur. Syukur, ya Allah,
Awzi'ni, anugerahkan kepadaku kekuatan untuk bersyukur kepadamu. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya di tengah begitu banyak limpahan nikmat Allah, begitu sedikit ada masalah, ya kita melupakan lautan nikmat yang Allah berikan. Sedikit saja ada masalah, membuat manusia itu sudah melupakan ribuan nikmat Allah yang lain. Oleh karena itu, coba kita berpikir dan belajar. Saat kita sedang ada masalah, ingat kembali, ingat-ingat lagi, masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sehingga apa? Dengan bersyukur ini, kita tidak lagi galau, kita kada lagi memikirkan orang lain, kita kada lagi pusing memikirkan orang lain. Si ini sugih, kenapa ulah kayak gini? Kada lagi. Kenapa? Karena sudah kembali melihat nikmat Allah yang lain yang sangat banyak, daripada hanya memusatkan pikiran kita ke masalah yang cuma satu. Maka di saat seperti itu, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nikmat umur 40 tahun umur panjang itu adalah sebuah nikmat, sehingga kita mensyukuri. Wa ala walidayya, dan juga yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Ya, dengan adanya orang tua, berarti terbukalah kesempatan kita untuk apa? Meraih derajat yang lebih mulia di sisi Allah. Ya, kata ya, orang tua itu adalah pintu surga. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dalam hadis itu dikatakan Allah itu ridha apabila orang tua kita ridha, dan Allah itu murka apabila kita membuat orang tua kita murka kepada kita. Makanya kalau kita melihat ada orang-orang yang sukses, ya karirnya kaya raya, ya itu pasti salah satu kunci keberhasilannya tidak jauh daripada karena mereka memuliakan kedua orang tua, terutama ibu yang melahirkan, membesarkan, mengayomi, memberi pakaian, memberi makanan, menyayangi, dan lain sebagainya. Ya. Makanya ketika ada datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, man abarun nas? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik dalam hidup ini? Kalau kita kan seringkali menyebut orang lain daripada menyebut orang tua. Jadi itu baik, pernahlah kita menyebut dalam ibuku itu baik. Kebanyakan mulut kita menyebut orang lain yang baik daripada menyebut orang tua kita sendiri, yang kebaikannya tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan siapapun di luar sana. Bisalah orang lain ya mengandungi kita, ya, menyapih kita, menyusui kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian tanpa batas, selain daripada ibu yang melahirkan kita. Nggak bisa. Oleh karena itu Nabi mengatakan, siapakah manusia yang paling baik ini? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kada ada lain lagi. Ummuka, lagi-lagi ibumu. Siapa lagi selain itu? Ummuka, 3 kali Rasulullah mengulang, menyambat ibu, ummi, yang telah melahirkan kita. Ya, maka jamaah yang Allah muliakan, kita perlu bersyukur. Allah berikan kepada kita nikmat, dan juga Allah berikan nikmat tersebut kepada kedua orang tua kita. Kemudian apa pesan selanjutnya Allah sampaikan di ayat ini? Wa an a'mal salihan tardah.
dan anugerahkan kepadaku kekuatan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Nah, amal soleh yang Allah ridhoi. Kayak apa amal soleh yang Allah ridhoi? Apakah memang ada amal soleh yang Allah ridhoi? Berarti menurut pemahaman ayat ini kan, amal soleh yang engkau ridhoi berarti ada amal yang kita anggap soleh dan itu Allah ridhoi. Ternyata para ulama menjelaskan amal soleh yang Allah ridhoi harus memenuhi kriteria. Di antaranya yang pertama, amal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, hanya mengharapkan ridho dari Allah, hanya mengharapkan ganjaran pahala balasan daripada Allah. Kita sholat, apa harapan kita dari sholat yang kita kerjakan? Apakah pahala sholat tersebut, ya, atau sekedar menggugurkan kewajiban? Karena sebagian orang ketika menganggap, ya, menggugurkan kewajiban itu sholatnya mohon maaf asal-asalan, ya, syarat rukun sahnya, nah, itu bisa terabaikan. Oleh karena itu, amal soleh yang kedua syaratnya apa? Mengikuti pedoman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kada mau, karena Allah sendiri yang menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lalu apa lagi pesan yang Allah ingin sampaikan di ayat ini? Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Berikutnya, ya Allah, perbaikilah urusan keturunanku. Jadikanlah keturunanku orang-orang yang soleh. Ya. Apa sih aset masa depan yang terbaik bagi seorang muslim selain daripada mempunyai keturunan yang soleh dan solehah? Itu aset terbaik, lebih baik daripada mempunyai aset berupa harta, kekayaan, materi. Karena kalau itu yang kita anggap sebagai satu-satunya aset yang akhirnya membuat waktu kita habis, tenaga terkuras, umur kita menua hanya untuk mencari aset berupa kekayaan materi, materi kekayaan itu pun akan kita tinggalkan. Materi kekayaan tidak akan bermanfaat di tangan kita sampai kita mengeluarkan materi kekayaan itu di jalan Allah. Jalan Allah itu banyak jalan Allah itu. Jalan Allah ada yang sifatnya untuk pribadi, ada yang sifatnya untuk kehidupan sosial yang manfaatnya dirasakan oleh lebih banyak orang. Harta kekayaan kalau kita belikan, ya, pakaian untuk kita pakai sholat, nah itu termasuk mempergunakan harta di jalan Allah. Harta kekayaan yang merupakan titipan Allah, kalau kita menginfakkan sebagiannya untuk bangun masjid, nah itu masuk kategori fisabilillah dalam bentuk sosial agama. Bangun masjid supaya memfasilitasi masyarakat semakin banyak yang memahami pentingnya sholat berjamaah di dalam masjid. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi Ibrahim itu mintanya apa? Nabi Ibrahim itu hanya minta keturunan yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan yang soleh. Ya, Nabi Ibrahim itu cuma minta itu. Karena Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan seorang anak atau anak-anak yang soleh dan solehah, hanya merekalah yang mendoakan kita saat kita sudah berada di alam barzakh. Anak yang soleh yang mendoakan kita
Termasuk ketika kita masih hidup di dunia ini, apalagi setelah kita di alam barzakh, alam kubur, anak kita terus mendoakan kita. Nah, itu ciri anak yang soleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Salah satunya adalah waladin salihin yad'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ciri-ciri anak soleh, enggak lupa orang tua. Yang Allah muliakan, ya. Nah, kemudian yang terakhir pesan yang Allah sampaikan yaitu tadi adalah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sudah umur 40 tahun, ya, kita banyak bertaubat dan istighfar kepada Allah. Ya, apalagi umur kita ini sudah berumur senja. Ya, matahari setemat lagi tenggelam. Umur kita setemat lagi makin menipis. Ya, seiring dengan berlalunya setahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik, itu semakin menunjukkan menipisnya umur manusia di dunia ini. Maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang di akhir kehidupannya memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kembali kepada Allah di sisa umurnya itu, maka apa yang Allah perbuat untuk dirinya? Allah Subhanahu wa ta'ala pertama akan mengampuni dosa si hamba itu. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampunannya, dengan maghfirahnya akan menjauhi hamba tersebut dari dosa-dosa masa depannya. Dosa masa lalu kita beristighfar. Sehingga dengan taubat juga Allah menjaga, memelihara kita dari dosa-dosa yang akan datang. Maka termasuk di antara amal soleh yang mendatangkan maghfirah dari Allah adalah seperti apa yang hari ini kita lakukan, yaitu puasa Asyura. Ya, puasa Asyura sebagaimana disebutkan keutamaannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukaffir as-sanatal madiyah, yaitu menghapuskan satu dosa setahun yang lalu. Bayangkan Bapak Ibu, begitu besar karunia Allah. Kita ini bisi dosa setahun yang lalu dengan puasa, kadang makan, kadang minum selama 13 jam kurang lebih, Allah mengampuni, ya, catatan dosa yang memenuhi lembaran kehidupan kita setahun yang lalu. Mungkin dosa apalah, dosa ya macam-macam. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya dosa yang dihapuskan dalam keutamaan puasa Asyura itu adalah hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka seseorang itu bujur-bujur sejujur-jujurnya bertaubat kembali kepada Allah. Itu cara menghapuskan dosa besar. Sehingga dengan taubat kepada Allah ini memang lebih memerlukan keseriusan daripada istighfar. Berarti kalau ada pertanyaannya, mana yang lebih utama? Apakah istighfar ataukah taubat? Maka disebutkan oleh para ulama tafsir, kalau istighfar disebutkan tanpa taubat di dalam ayat atau di dalam hadis, maka di dalam istighfar itu sudah termasuk dan sudah mencakup makna taubat. Sudah mencakup dan sudah masuk makna taubat. Tetapi kalau disebutkan kedua-duanya dalam satu ayat atau satu hadis, yaitu istighfar dan taubat, maka masing-masing dari keduanya itu mempunyai makna yang berbeda daripada yang lain.
Istighfar itu maknanya adalah menutup dosa yang lalu. Taubat itu artinya adalah menghindari dosa di masa yang akan datang. Ya jamaah Allah muliakan, ini salah satu bentuk amal soleh di mana akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu, yaitu puasa Asyura. Maka tentu di akhir hayat itu kita banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang di akhir hayatnya memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, Allah hapuskan dosanya di masa lalu. Lalu apa yang berikutnya kata para ulama, selain Allah menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dan amal soleh yang pernah dikerjakannya di masa lalu, sehingga Allah gabungkan kebaikan dan pahala masa lalunya dengan kebaikan dan pahala di saat umur tuanya. Jadi digabungkan oleh Allah Ta'ala itu. Ya, itu keutamaan istighfar saat umur kita sudah mulai di akhir hayat kehidupan. Allah gabungkan kebaikan kita. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu, Allah mencatatnya dengan rapih. Dan Allah menggabungkannya dengan kebaikan saat kita mengerjakannya di umur tua. Itu yang keadaan kedua. Barang siapa yang di akhir hayatnya atau di usia tuanya, ya, bukan malah mendekat kepada Allah, tetapi justru semakin memperbanyak dosa, maka yang Allah akan lakukan kepadanya apa? Allah akan membiarkan dosa-dosa masa lalunya tidak diampuni, dan Allah akan gabungkan dosa masa lalunya dengan dosa dan kesalahan di masa tuanya. Ini bahaya. Jadi itu artinya keutamaan istighfar luar biasa. Dengan istighfar di akhir-akhir kehidupan kita, Allah ampuni dosa masa lalu kita. Tetapi dengan dosa yang kita lakukan di akhir hayat kita, Allah tidak mengampuni dosa masa lalu, bahkan Allah gabungkan dosa masa lalu dengan dosa di masa tua. Itu kalau kita melalaikan istighfar. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ya, di usia-usia yang sudah seperti ini semestinya mengurangi waktu kita untuk mencari dunia. Bukan berarti kada boleh, hanya mengurangi. Kenapa? Karena dunia ini pengaruhnya untuk hati kita itu sangat besar. Dengan cinta dunia, hati manusia itu diikat sangat kuat, sehingga untuk keluar dan terlepas dari ikatan cinta dunia, apalagi manusia itu sudah tua, itu sangat sulit. Maka dalam hadis itu dikatakan, manusia itu ya tidak akan terlepas darinya dua hal meskipun dia sudah umurnya tua. Manusia itu tidak akan terlepas darinya dua perkara meskipun umurnya sudah tua. Apa itu? Yang pertama, cinta kepada harta. Tidak akan terlepas. Oleh karena itu, ulun tadi sampaikan, kurangi waktu kita untuk mencari dunia. Yang kedua, tidak akan terlepas dari masa tua, ya, yaitu cinta kepada kedudukan. Kita lihat orang itu sudah tua, hendak benar, hak pun benar, mengejar kekuasaan, jabatan dan pangkat. Bagaimanapun caranya, yang penting jabatan kekuasaan itu bisa diraih dengan tangan. Termasuk dengan menghalalkan segala cara atau melanggar hukum, anggaplah seperti itu. Karena memang ya
Dua perkara ini tidak bisa terlepas daripada manusia. Sampai betul-betul dia fokus di masa tuanya ibadah, mengumpulkan bekal sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, oleh karena itu ya, Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali, penulis daripada kitab Ihya Ulumuddin, ya, membagi sabar itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama, bersabarlah kita di dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Yang kedua, bersabarlah kita untuk tidak melakukan dosa. Nah, yang ketiga, bersabarlah kita dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya. Dia harus bersabar. Kenapa? Karena hanya orang yang bersabar untuk beribadah kepada Allah yang akan diberikan keistiqomahan. Dan orang yang istiqomah ibadah kepada Allah, Allah akan berikan kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Allah. Orang-orang yang istiqomah mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, ya. Kemudian mereka istiqomah memegang prinsip dasar itu. Tuhannya hanyalah Allah, bersandar hanya kepada Allah, pasrah hanya kepada Allah. Itu makna kalau kita menuhankan Allah, itu maknanya itu. Bersandar hanya kepada Allah, mengeluh hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Beratkah? Ya, realitanya memang seperti itu. Wah, ini kalau kita bicara soal kondisi perekonomian, di mana daya beli sebagian masyarakat lemah karena harga-harga mulai naik. Lalu kita mengatakan, tenang sajalah. Orang itu protes kita. Tenang-tenang, kalau kita tenang mati kita. Ini keyakinan lemah kepada Allah. Ini tauhid kita lemah kepada Allah. Tauhid itu bukan hanya bicara di dalam buku. Tauhid itu tidak hanya sampai di tulisan, tidak hanya sampai di bacaan. Tauhid itu harus terlihat dalam kehidupan kita, terutama di saat-saat situasi dan kondisi sulit. Nah, itu tauhid terlihat. Kalau orang yang tauhidnya kuat dan kokoh kepada Allah, yakin dia kepada Allah, maka dia akan tenang. Itu kehendak Allah. Itu takdir yang Allah mau. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu tauhid harus kita yakin. Allah itu bila sudah menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan jadi, maka sesuatu itu menjadi. Allah bila sudah menghendaki harga naik, kada kawa dihalang-halangi. Bagaimana dengan bahasan-bahasan politik, ekonomi, tentang penyebab naiknya harga minyak dan lain sebagainya? Itu sudah ada yang mengurusnya. Maka kita sampaikan, jangan kita mengorbankan pikiran, padahal yang mengurusnya sudah ada menterinya. Apain kita mengurus lagi? Sedangkan ibadah kita seorang, kadang kita urus. Ya Pak. Ibadah kita ini fokus Pak. Di hari kiamat yang ditakuni masalah ekonomi siapa? Pejabatkah, rakyatkah? Hah? Siapa Pak? Pejabat, lain kita. Ya.
Allah akan menakuni kelak pada hari kiamat para pemimpin ini, mulai dari presiden, RT, RW, seterusnya, ya, tentang rakyat yang dia pimpin, tentang warga yang dia pimpin. Dari ruang lingkup yang paling kecil, RT, sampai bahkan masing-masing kita adalah pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi maksudnya adalah jangan sampai gara-gara harga naik padahal kita masih makan normal. Alhamdulillah, ya. Tadi bersyukur itu berat. Ya, itu adalah target syaitan, membuat manusia melupakan nikmat Allah. Bukankah nikmat Allah itu sebelum harga naik juga sudah sangat banyak kepada kita? Mengapa begitu harga naik seakan-akan nikmat Allah nggak ada? Ini bahaya, tidak bersyukur. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini bahaya orang yang kufur nikmat. Ya. Kita melihat bagaimana Allah, ya, memberikan pelajaran kepada kita melalui kisah Nabi Ayub alaihissalam. Para ulama mengatakan Nabi Ayub ketika, ya, tertimpa musibah penyakit di seluruh tubuhnya, sampai-sampai Pak dikatakan tidak satupun sejengkal tubuhnya, badannya Nabi Ayub, kecuali dipenuhi penyakit kulit. Berapa lama Sidin itu merasakan penyakit ini? Setahun kah? Sebulan kah? Ada? 18 tahun Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang menyebabkan beliau dijauhi bukan cuma oleh masyarakat, bahkan keluarga. Nabi Ayub. Allah ingin menitipkan pesan kepada kita. Karena pada waktu itu iblis laknatullah melihat Nabi Ayub, ya, istiqomah ibadah di tempat tinggalnya. Alasan iblis karena dia kaya. Karena dia kaya. Allah ingin menunjukkan kepada iblis, wahai iblis, Ayub itu bukan hamba sembarangan. Ayub itu tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi apapun, termasuk ketika nanti aku jadikan dia jatuh miskin. Maka kita harus seperti Nabi Ayub imannya. Maka ketika Nabi Ayub jatuh miskin, Bapak Ibu, ya, rumahnya hancur, ya, ternak-ternaknya habis, ya, pokoknya jatuh miskin, kembali dari nol. Nah, kalau kita pom bensin dari nol Pak lah, nah, kayak gitu Pak, dari nol. Apakah berubah Nabi Ayub? Kada rajin lagi ibadah, sekalinya tambah rajin Nabi Ayub. Tambah kuat hubungannya dengan Allah, tambah lawas sujudnya kepada Allah, rukuknya, berdirinya kepada Allah, tawajuh dia kepada Allah semakin kokoh. Karena apa? Kembalikan semua masalah kepada Allah. Masalah dari Allah, solusinya dari Allah. Bukan semakin menjauh dari Allah saat masalah ada. Saat ditimpa masalah, malah makin jauh dari Allah. Ya, makin putus asa, makin pesimis. Udahlah, masalah terus, ulun main judi gentak. Ya, karena merasa lewat judi makin kaya atau mengubah garis hidupnya jadi orang yang sedikit kaya. Kada. Judi semakin membuatmu miskin. Judi semakin membuat manusia itu terpuruk kehidupannya. Bahkan tidak hanya sebatas miskin, judi adalah lingkaran syaitan yang menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bahkan menghancurkan kehidupan masyarakat. Kalau dulu Pak, judi itu kelihatan. Main judi di mana? Oh, di sana, di ujung sana. Ya, enak. Ayo kita jam 11 malam. Nah, wah ini Pak, tidak perlu lagi ke sana. Cukup di HP, nah, namanya judol. Apa judol? Judi online. Ini lebih bahaya. Karena korbannya bukan lagi orang dewasa.
Ya, korbannya disebut Gen Z, ya lah, Gen Z, ya, Gen Z. Ini korban judi, sudah masuk dalam lingkaran judi, berharap mendapatkan banyak keuntungan, sekalinya buntung, Pak. Ya, maka akibat daripada judi banyak orang menjadi korban judol. Ya, korban judol, ya. Bahkan Bapak Ibu, ini kasus terjadi beberapa bulan lalu. Seorang istri, na'udzubillah min dzalik, ya. Na'udzubillah min dzalik, teganya membakar suaminya. Karena menjual kalung istrinya untuk main judi. Astagfirullahaladzim, ya. Ini lah. Siapa? Dari mana itu? Itu judul itu masuk ke Indonesia, ya. Untuk apa? Siapa yang masukkan? Ya. Ia memasukkan itu bukan bandar sekelas RT. Bandar daripada judul itu, ya, punya power sehingga bisa masuk ke negara ini. Buktinya apa? Ya, bisalah bisnis besar hitam masuk begitu saja ke negara ini tanpa proses, nggak bisa. Kita ini cuma kena apa ya? Nah, kalau kita bicara ekonomi kada tuntas malah. Oleh karena itu kembali fokuslah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang istiqomah ibadah sampai akhir hayatnya, Allah akan kirimkan kepada mereka malaikat. Malaikat khusus, tugasnya adalah menyampaikan kabar gembira. Tugasnya adalah menghilangkan kesedihan. Tugasnya adalah menghilangkan kegalauan. Orang kalau sudah meninggal itu Pak, mengingat keluarganya, kayak apalah anakku, ya, kayak apalah biniku, yalah dinikahi oleh laki lain misalnya, atau hartanya pindah kepada ahli warisnya. Kalau bujur-bujur, alhamdulillah anak dan istrinya soleh solehah. Kalau kada, wah, kali itu pentingnya mempunyai keturunan yang soleh soleh. Sehingga tidak galau Pak ketika datang malaikat, absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan cemas. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Ya, ini untuk orang yang istiqomah, sabar, beribadah kepada Allah hingga akhir hayat. Memang kayak itu tugas kita di dunia ini. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu bukan untuk mengayakan diri kita. Bukan untuk mencari harta. Allah kadang mengatakan, "Aku ciptakan kalian untuk mencari harta," kada. "Aku ciptakan kalian untuk menjadi pejabat," kada. "Menciptakan kalian untuk presiden," enggak. Tapi aku menciptakan kalian hanya mengabdi kepadaku. Kau itu menjadi hamba bukan kepada kekuasaan, bukan hamba harta benda, tetapi hanya hamba kepada aku yang memberikan harta dan kekuasaan kepada yang aku kehendaki. Adalah kekuasaan kepada orang tepat yang Allah berikan. Ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Pak diberikan kerajaan, singgasana, kekuasaan tanpa batas. Bahkan kendaraan Nabi Sulaiman itu, ya, apa kendaraannya? Awan. Awan ini membawa sidin kemanapun beliau mau, ke timur, ke barat, secepat kilat, melebihi cepatnya pesawat tempur. Ya. Nah, ini kalau Allah sudah memberikan kendaraan kepada hamba yang tepat, itu mengalahkan semua kendaraan buatan manusia. Albert Einstein tahu lah Pak. Albert Einstein ini ilmuwan terkenal.
Katanya apa? Tidak ada sesuatu yang disebut masa yang bisa melampaui, mendahului kecepatan waktu atau kecepatan suara, kecepatan cahaya, kecepatan cahaya, ya, kadada. Jadi 1 detik cahaya itu Pak 300.000 kilometer, ya. Nah, ternyata untuk sampai melewati alam di langit ini, itu cahaya membutuhkan 250 miliar tahun dengan cahaya. Pertanyaan besarnya, bagaimana dengan Isra dan Mi'raj Nabi hanya 1 malam? Itu Pak menambah iman dan keyakinan kepada Allah. Bagaimana Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun. Nabi kalau sudah naik Isra dan Mi'raj 1 malam aja, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 1 malam berangkat Mbak Isa ke Masjidil Aqsa 1.200 km. Kalau pakai sekarang kendaraan 1.000 adalah kita berangkat ke Nabi Isa, nyampai di sana sebelum subuh, bisa lah. Nah, Nabi Muhammad jaraknya bukan 1.200 lagi, naik lagi ke langit. Ya, langit itu jauh, luar biasa. Makanya Albert Einstein bilang, tidak ada sesuatu yang punya massa bisa melebihi kecepatan cahaya. Sekalinya ada, yaitu kendaraan buruk ciptaan Allah yang membawa Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, makanya di awal surah itu dikatakan Subhana, Maha Suci Allah. Jangan samakan kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Sehingga kita dengan membaca kisah-kisah ini, iman kita naik. Keyakinan kita kepada Allah semakin kokoh dan kuat. Tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Harga naik, itu sudah Allah sudah berkehendak. Lalu kita apa Bang? Harga naik, kalau ibadah kadang naik, percuma. Ya. Yang paling penting ibadah kita naik, nanti di hari kiamat, ya, Allah tidak menakuni kita, harga di negeri kamu naik atau kada? Bila naik, ulul hukum, enggak. Ya, Allah akan tanyakan kepada kita di hari kiamat, sebagaimana dalam hadis Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kita itu kelak pada hari yaumul hisab tidak akan bergeser kedua kaki sebelum Allah selesai menakuni kita 4 hal. Apa? An syababihi bima ablah, masa muda. Yang kedua masa harta. Yang ketiga ilmu. Yang ketiga umur. Itu aja. Dipakai ibadah kada? Ibadah itu aja yang Allah takuni. Awal tujuan adalah ibadah, menciptakan kita, maka diakhiri dengan ibadah. Maka Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai meninggal dunia. Itu cara Allah. Sampai apabila kita beribadah, hatta ya'tiyakal yakin. Kau teruslah beribadah sampai meninggal dunia. Ya. Siapa tahu lagi sujud dipanggil Allah. Ya. Lagi ruku dipanggil Allah. Ustaz Yahya Waloni lagi berkhutbah. Yalah. Lagi berkhutbah Jumat dipanggil Allah. Ustaz Yahya Waloni. Seorang ahli ahli agama ya. Ada yang dipanggil sujud, pada bangun-bangun sidin. Sampai selesai jamaah, ini sidin masih sujud. Sekalinya sudah kada penyawa. Itu adalah husnul khatimah, akhir kehidupannya sangat indah. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita memohon tentunya kepada Allah ya, dengan kita memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah beribadah, beramal saleh, dan semoga Allah menjauhkan dan menghindarkan kita daripada dosa dan maksiat,
daripada kemurkaan dan kemarahan Allah di dunia dan di akhirat. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita sedang beribadah, dalam keadaan kita beramal saleh, dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.